Oke, sobat, kita coba kita masukkan. Bismillah. Hmm, udah ikannya. Oh, iya, panjang tanya. Udah tak batasin segini. Duh, ada yang jualan juga. Oh, itunya banyak. Semutnya. Sebentar. Ya, enggak sih. Ini termasuk setu apa ya ini? Hah? Belum lihat. Hah? Pintu air agro. Belum. Dua-duanya. Dua cacing, satu pelet. Hmm? Apa tuh? Ayo, yang suka mancing-mancing liar ya silakan yang ada di sini nih. Kita udah nyoba kita sepil di sini, walaupun kita belum tahu biografinya yang ada di sini ya. Tapi kita masuk dari agro sih, dari agro Cilangkap kita masuk dari Danau Bulan Sabit, kita ambil ke kiri, nyampe ke sini. Saya kirain ini kawasan masih hutan, saya kirain. Ternyata di sini ada sodetan yang waduk lah termasuknya ini, karena ini modelnya model waduk, ini model waduk, bukan danau lagi ini. Cuman lumayan luas juga sini ya, kayak model yang ada di sana, ada di Muncul sama itu tuh sama bukan Rawabebon, yang di itu ya kawasan airnya aja. Ayo, udah ngereket ngereket klepet klepet. Coy, semutnya coy. Tuh loh, semut merahnya banyak ya. Itunya habis tuh, peletnya habis, peletnya habis. Kemana orangnya? Dek, di mana lo?
Ya nggak apa-apa, nanti itu nanti samperin Padi sana udah. Samperin Padi dah. Dari belakang, dari belakang. Ya, oke. Biar nyamperin itu ya, Bos Hadi dulu. Saya mau ini dulu, nanti kembali lagi. Oke. Gimana, Padi? Dapat nggak? Nah, ini baru kita mencoba ini, Pak. Kita coba lempar lagi. Nanti kita sekalian teman-teman untuk kita sedikit mengulas ya tentang waduk ini. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya Hadi. Sekarang kita berada di lokasi terbaru ya. Lokasi terbaru menurut saya. Untuk lokasi ini saya bersama tim memang belum pernah ke sini. Cuman untuk yang sebelum harinya kita tim Mas Alfa bersama dengan kameramen sudah pernah ke wisata agro yang untuk tanaman, untuk wisata tanamannya ya. Jadi untuk sekarang kita berada di wilayah ujung wisata agro juga, cuman ini lebih ke area waduknya. Jadi kemarin kita dapat sedikit informasi untuk luas area agro ini, luasnya sekitar 25 hektar. Jadi 25 hektar itu keseluruhan ya, keseluruhan dari sisi tanah daratnya yang berupa untuk apa namanya, untuk area pembibitan, begitu juga yang tanah berair yang berupa waduk. Nah, jadi di waduk ini banyak ya pemancing-pemancing lokal yang memang sering datang ke sini, sering menikmati ya dahsyatnya yang memang istilah kata pemancing di sini itu termasuk sedikit mengagumi tempat ini karena memang ikan yang memang berada di sini itu bervariasi. Ada yang berupa mujair, ada patin juga, dan kemarin dapat info terkait dengan udang lobster ya. Jadi udang lobster adanya di waduk Setu ya, Danau Bulan. Jadi di area pembibitan. Ya, jadi kita bisa memutar ke area ini. Jadi di sini untuk area pinggir sebelah sini ini ada sungai alam ya. Sungai alam yang memang memutar. Jadi nanti kita bisa tunjukkan yang mana sungai alam itu masuk ke dalam waduk. Jadi air hujan yang masuk ke dalam sungai alam tertampung ke dalam waduk. Jadi waduk inilah yang istilah kata mengendalikan siklus air. Jadi mana air yang istilah kata untuk tertampung, kelebihan dari tertampung itu airnya terus berjalan ya. Nah, jadi untuk area ini memang bersebelahan sekali ya dengan perkampungan warga. Jadi di sini itu warga sekitar yang memang tinggal di lokasi ini, di area Cilangkap ini memang kita tahu ya, untuk area Cilangkap sekarang ini sudah banyak ya perumahan-perumahan yang memang terbangun. Ya, ya menambah untuk warganya juga. Untuk warga Cilangkap yang memang mendiami tempat Cilangkap ya. Kita tahu urbanisasi yang memang datang ke Jakarta ini sangat banyak sekali ya. Jadi semua tanah-tanah yang memang dulunya kebun, yang memang sering digunakan oleh warga Betawi Cilangkap ini untuk kebun bertani, bercocok tanam, sekarang sudah beralih fungsi dengan perumahan-perumahan ataupun klaster-klaster baru ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita bisa melihat ya, untuk area waduk yang memang saya tunjukkan tadi, apa namanya, untuk sisi airnya. Nah, untuk sisi airnya saya sangat mereferensikan sekali. Untuk sisi airnya bagus sekali teman-teman. Jadi air yang ada di sini, kalaupun ada sampah yang hanyut, ya hanya berupa sampah-sampah plastik yang memang seperti biasa ya teman-teman. Plastik yang memang yang terbawa dari arus sungai, banjir sungai itu masuk ke dalam area waduk.
inilah sampah yang memang sering kita bilang itulah hama ya, istilah kata yang merusak pemandangan kita. Nah, jadi sebelum-sebelumnya saya pernah berbicara tentang istilah kata pengendali sampah plastik, yang istilah kata pemerintah sendiri juga harus turun tangan untuk mengendalikan sampah plastik, karena memang kita tahu sampah plastik ini sistem pengurainya itu cukuplah lama, sulit sekali. Jadi berpuluh-puluh tahun mungkin nggak bisa terurai. Saya pernah ya istilah kata mendapatkan informasi-informasi dari orang ya, yang istilah kata yang telah menguji untuk menghilangkan sampah plastik itu memang perlu waktu yang sangat-sangat lama ya. Jadi tolong deh, tolong untuk saya menyarankan kepada pemerintah, begitu juga dengan apa namanya, untuk diri kita sendiri, untuk terus istilah kata dan seluruh sobat Banyu yang ada di Nusantara ini terus ya menjaga alam kita ini dari sampah-sampah plastik yang memang bisa merusak alam kita ini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat di sana juga ada apa nah, di sini baru kita melihat ya luasnya waduk yang memang ada di area ini. Untuk sisi waduknya sangat indah ya teman-teman. Jadi bersama dengan perumahan-perumahan warga, ada klaster-klaster baru, juga ada apartemen-apartemen yang memang selagi membangun ya. Jadi alhamdulillah hasil kata untuk pembangunan-pembangunan yang terus berlanjut ini, mudah-mudahan area yang memang ada di Cilangkap ini terus menjadi area yang memang diminati ya, diminati serta dijaga keindahan alamnya juga. Jadi kita memang berada di sini itu tidak lain dan tidak bukan mengajak seluruh teman-teman sobat Banyu di seluruh Nusantara untuk selalu menjaga alam, menjaga lingkungan yang memang sobat Banyu tinggali, serta menjaga air yang memang ada di lingkungan sobat Banyu sendiri. Nah, ini di pertengahan atau di pertigaan ini sobat Banyu bisa melihat ya, di sini ada berupa waduk satu lagi yang memang apa namanya, inilah keindahan alam ataupun yang bisa teman nikmatin ya, berupa waduk yang memang di sini memang waduk memang khusus untuk waduk alamnya, memang banyak apa namanya tumbuh-tumbuhan liar yang memang tumbuh, terus juga berdampingan sekali ya Mas Alfa. Ya, ini apa tujuan kita untuk ke sini itu kita bisa melihat ya waduk yang untuk kiri kanan kita ini, gimana menurut Mas Alfa nih? Kalau untuk saat ini kita sih untuk di area ini termasuk agak asing ya Pak ya. Agak asing ya Pak ya? Karena kemarin juga kita kan lihat beberapa yang di sana kan Mm-hmm. masih dari agro, Iya. di situ juga itu kan pusat untuk pertanian dan kehutanan kan. Jadinya kita juga nggak nyangka kalau di sini ada yang Tersembunyi. terpendam. Ini memang permata yang tersembunyi Pak, yang memang ada di daerah Cilangkap ya. Hey, Bang. Jadi ya di pintu air ini bagian ya. Jadi di sana memang ada sungai alam ya Pak ya. Sungai alam yang langsung mengarah ke dalam waduk ini. Waduk untuk yang ini, terus untuk waduk ini dikendalikan dari sisi airnya. Karena kan tadi kita udah ada pintu air satu lagi. Yang kedua berarti di sana ada lagi yang ada pintu air lagi. Dan di sana juga ada sungai alam Pak, itu kelihatan sungai alamnya memang yang mengarah langsung ke waduk ini. Jadi sangat eksotis sekali ya Pak untuk area ini ya. Makanya di sini ini kalau untuk teman-teman kita pemancing mania ya kan, setrek atau lapanan atau sobat ngarit yang sekitaran tinggal di area timur, silahkan berkunjung di sini. Silahkan berkunjung ke sini. Karena memang juga ibarat kata tidak bisa lebih banyak ya maksudnya untuk memberikan yang lain, cuman saya berpesan di sini kita jaga bareng-bareng untuk alam kita. ya, Jangan buang sampah sembarangan. benar. Dan
kita tinggal di sini itu untuk merawat, bukan untuk merusak, ya. Dan sekarang kita sudah dikasih fasilitas untuk pemerintah ini kita jaga. Ya, Gitu. sama-sama kita jaga ya Pak ya. Kita dari Sobat Banyu selalu memberikan tampilan atau edukasi-edukasi atau tayangan-tayangan yang memang kita bisa tampilkan Pak. Benar-benar. Makanya untuk saat ini kita di sini sama tim kan, kita bisa mancing bareng-bareng. Makanya ini kalau untuk yang lagi libur atau apa silakan mari ke sini. Jadi untuk akses jalan ke sini itu sangatlah mudah ya Pak ya. Sebenarnya kalau Jadi untuk saat ini kita yang tebusannya yang di sini yang saya nggak tahu. Makanya ini kalau saya dan tim tadi masuk dari agro ya. ya, Dari agro ke dalam, makanya untuk motor kita taruh di agro, langsung kita jalan ke sini. ya. Nah itu kalau untuk yang di sini kemungkinan ini Mungkin masih bisa dari sisi warga ya Pak ya. dari warga sekitar. Heeh. Nah, dan di sini itu biografinya ini masuk kelurahannya itu yang saya belum tahu, tapi kalau kemarin itu yang kita baca itu dari Cilangkap di sini. Iya. Cilangkap berarti masuknya berarti ini kelurahan Muncul nih Mas ya. Jadi kecamatan Cipayung ini Pak ya. Cipayung. Memang untuk area ini memang kita lihat ya dulu ya mungkin di sini memang banyak ya rawa-rawa ya Pak ya. Makanya sekarang kemungkinan karena info dari yang kita dapat itu di sini dulu tuh ada persawahan Pak. Ada persawahan dari warga. Oh, persawahan itu sekarang sudah terkikis. Akhirnya daripada terbengkalai dari buatlah di sini itu waduk-waduk. Iya. Waduk-waduk, tampungan-tampungan, sodetan-sodetan yang memang di situ nanti difungsikan untuk apa? Untuk menangbat ya. Jadi terus fungsi dari waduk ini juga bisa untuk keindahan. Jadi keindahan untuk alam sekitar ini dengan otomatis dengan ada waduk orang jadi tempat wisata baru di sini. Terus satu lagi untuk yang lebih fenomenal lagi apabila waduk ini banyaknya ikan yang memang hidup di dalam waduk dengan otomatis warga yang memang datang ke sini untuk memancing itu akan lebih banyak lagi. Kalau memang warga sudah banyak yang memang berdatangan ke sini dengan otomatis UMKM yang memang yang ada di lingkungan itu juga akan hidup ya, akan hidup. Jadi akan bergelinding lah kalau untuk orang ekonomi bilang itu roda perekonomian warga itu akan tergelinding. Jadi mudah-mudahan apa namanya apa yang menjadi hal baik dari semua masyarakat kita istilah kata terkait dengan alam yang memang yang sudah bagus, sudah rapi. Kalaupun ada istilah kata semak belukar yang tumbuh di alam sekitar ini, tidak untuk merubah keindahan alamnya ya. Ya, jadi kameramen tadi di sana itu lagi mancing, samperin ke sana dulu ya. Kita cukupkan dulu di sini, kita bisa ekspor lebih jauh lagi ya Pak ya. Karena ini luasnya juga lumayan luas, nanti kita ke sana. Karena rencana kita kan mau mancing di Danau Bulan. Danau Bulan ya. Ya. Tetap ikutin explore kita Sobat Banyu di Agro Cilangkap. Ya, jaga. Pali, kita ketemu lagi nih di di tempat yang sebelumnya Pali kunjung. Saya hari ini berkunjung ke sini juga. Kecewa jadi mohon untuk di kemana aja. Mohon dikasih penjelasan kepada diri saya Pak untuk untuk wilayah Taman Agro ini. Jadi Taman Agro ini untuk lokasi yang memang yang di sini itu masuk ke wilayah Cilangkap ya Pak ya. Jadi untuk wilayah Cilangkap ini kita tahu untuk wilayah Cilangkap ini kan dulunya memang banyak lahan-lahan yang memang peruntukannya untuk sawah ya Pak ya. Itu zaman-zaman dahulu kita tahu dari warga-warga sekitar. Cuman untuk sekarang sudah banyak istilah kata taman-taman yang berupa begini. Jadi untuk taman ini sebenarnya gini, peruntukan awalnya gitu Pak. Kalau dulu namanya ini bukan agro. Dulu infonya. Cuman di sini itu makanya diresmikan dan dibikinlah di sini sama pemerintah DKI itu untuk
Untuk apa? Untuk pembudidayaan bibit atau penanaman bibit atau pembelajaran tentang pembibitan seperti apa kan gitu. Kalau dulu ada orang yang memang kemarin saya bilang itu bukan agronomi namanya. Apa gitu loh pokoknya namanya. Kemarin juga lupa saya ngobrolnya. Ya, jadi Begitu. kita dapat informasi juga dari Mbah Google ya, Pak ya. Dari Mbah Google. Jadi kita coba baca-baca di apa untuk di area ini. Cuman di tahun 2020 di sini itu bukan hanya pemerintah DKI, Pak. Jadi ini sudah masuk ke Kementerian Pertanian, Pak. Jadi ini rencananya bukan rencana pure untuk dari pemerintah DKI, tapi ini rencana dari Kementerian apa namanya Pertanian dan Kehutanan. Jadi di tahun 2000 itu pemerintah Kementerian Pertanian berinisiatif untuk membuat sebuah taman. Di taman tersebut ini istilah kata dan di banyak lokasi. Jadi kita dapat dari Google itu di 17 lokasi di tahun 2021 itu mulailah dibangun untuk taman di agro ini, termasuk yang di agro ini ya. Jadi untuk taman yang di agro ini termasuk taman yang memang istilah kata peruntukannya untuk pembibitan. Jadi pembibitan seluruh tumbuh-tumbuhan yang memang sudah langka. Jadi di sini dibudidayakan lagi. Jadi mana istilah kata tanaman tumbuh-tumbuhan yang memang sudah langka ditemuin di sini dibibitkan lagi untuk bisa disisipkan ke pada taman-taman ataupun berupa lahan-lahan kosong yang memang ada di Nusantara kita ini untuk ditanami kembali. Jadi disinilah ataupun di tempat lainnya juga di 17 lokasi yang saya maksud tadi jadi dibuatlah istilah kata sebuah sarana untuk pembibitan. Nah, jadi termasuk yang kita datangi ini kita sangat bersyukur sekali teman-teman untuk sekarang kita bisa datangi tempat yang memang sudah jadi ikon ya, ikon untuk wilayah Cilangkap ini. Karena kita tahu dengan luas yang memang 25 hektar, ya istilah kata beradanya pun memang di pusat kota, di pinggir ya, di pinggir Jakarta Timur. Yang kita tahu untuk area ini apa namanya dataran rendah, banyaknya cekung-cekungan air, dan beberapa tempat juga istilah kata yang memang kita lihat banyak rawa-rawa kecil yang memang air tertumpuk di situ ya. Jadi kita kemarin teman-teman Mas Alfa sudah memang apa namanya memutar untuk sekeliling tempat ini. Nanti kita juga akan mengulas lagi, akan istilah kata mencoba untuk lebih apa namanya mencari apa yang memang bisa kita upayakan untuk bisa kita sampaikan kepada tim Sobat Banyu seluruh Nusantara, agar lokasi yang memang ada di lingkungan kita mungkin kita kurang begitu paham peruntukan awalnya buntut apa, dan perencanaannya itu hanya sebatas apa sih. Nah, jadi di sini itu di 17 lokasi sebelumnya Pak. Sebelumnya ada beberapa lokasi sebelumnya pemerintah Kementerian Pertanian istilah kata menganggedakan untuk membuatlah tempat yang berupa pembibitan ini. Jadi termasuk lokasi yang memang kita datangin ini dan banyak tempat yang lain juga ya. Jadi kita tahu untuk di sini itu dengan luas yang 25 hektar, kemarin Mas Alfa juga udah muter-muter ya Mas ya. Jadi boleh diceritakan ulang Pak untuk yang memang Bapak lihat di sini berupa tanaman-tanaman apa yang memang banyak dibudidayakan di sini. Ini pelan-pelan aja ya. Nah, kondisinya untuk kemarin itu kita sudah keliling sama kameramen, kita udah muter-muter di sana. Untuk tanaman di sini sih alhamdulillah ya? Kalau saya bilang sih lengkap Pak, karena lengkap, di dalam ya? Itu aja itu yang di dalam sana itu ada pohon sawit. Ada pohon sawit berapa biji di situ, dan di sana pun juga ada
sarana untuk memang penanam itu udah disediakan kompos, dan di sana pun juga ada ruangan untuk pembudidayaan tanaman yang ada di sebelah sana. Nah, makanya di sini itu sangat cocok untuk anak-anak kita atau teman-teman kita yang memang mau belajar untuk bertanam di sini, karena wilayahnya pun juga mudah terjangkau di Jalan Cilangkap kan tadi, dan untuk fasilitas di sini pun juga saya lihat juga ada semuanya gitu loh, media tanam ada, tempatnya ada, dan mungkin pembibitan atau berupa biji atau tanaman itu udah ada kan itu gitu. memang tata cara bagaimana cara Nah menghidupkan sebuah pohon iya ya Pak iya ya. kan ibarat Ada kata memang dari nol kan gitu. sistem dari tanam biji, ada juga sistem dari setek Ya, macam-macam ya. itu kan di situ kan insya Allah di sini ada. Makanya untuk kelengkapan di sini pun juga dikasih lah di sini tampilan-tampilan untuk apa? Untuk melengkapi bahwasanya tanaman tanpa air ya gimana mau hidup ya kan gitu. Makanya di sini ada danau bulan, ada ibaratnya waduk yang ada di samping tadi. Itu kan sebenarnya kan fungsinya kan semuanya untuk apa? Untuk membantu di kala nanti kekeringan masih ada sumber air di sini untuk sekelilingnya yang ada di sini. Makanya di sini termasuknya ya ini hutan kota. Iya. Dengan pinggiran kota di sini kita masih bisa menikmati alam-alam yang memang masih asri kan gitu kan. Kita bisa melihat Pak kehijauan tanaman yang itu di sana juga nanti ada itu Pak Adi. Kemarin kita ketemu di sana sama teman kita di sana, Pak Bayu Prayoga atau siapa itu yang kemarin di sana. Dia lagi mancing dan kemarin juga udah dapat hasil. Di sini ikannya itu ikan mujair. Kemarin segini. Ikan mujairnya sama lobsternya ada di sini. Info dari beliau ada karena mungkin beliau sering menikmati ya. Menikmati untuk sensasi setrek di sini kayaknya. Makanya teman-teman kita yang memang di sini mau mancing gini-gini silakan di sini. Tapi untuk umpannya kemarin beliau cuma ngomong cacing sama pelet. Makanya saya bawa cacing dan pelet untuk mancingnya. Dan untuk yang lain sih saya anggap kemarin sih udah kitanya juga sore kemarin ya, mungkin nanti Pak Adi bisa untuk melengkapi edukasi yang di dalam ini. Nah, mungkin habis ini kan udah aja nih Pak Adi, mungkin saya untuk menutup untuk explore ini karena ada kegiatan nanti habis zuhur ya. Kameramen, ini saya izin dulu ya, nanti dilanjut sama Pak Adi ya kameramen. Nanti tolong nanti titip untuk dieksplor kalau memang ada temuan-temuan yang lain atau apa yang memang kita bisa bikinlah suasana yang memang Sobat Banyu di situ tampilkan. Itu aja. Makanya saya sebagai tim Sobat Banyu, Pak Adi sebagai tim Sobat Banyu juga harus bisa mengajak mereka atau mencontohkan mereka gimana untuk kitanya itu sebagai putra daripada bangsa ini, kita menjaga alam, menjaga lingkungan, dan menjaga air. Ya, itu untuk explore saya dengan tim Sobat Banyu karena saya ada acara, saya akhiri untuk penelusuran ini. Untuk saat ini nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Hadi ya. Terima kasih Pak Hadi, semangat terus untuk hari ini, siang ini, dan hati-hati di perjalanan, dan salam untuk keluarga, salam untuk 86 Sobat Ngarit dan Sobat-Sobat Banyu dimanapun kalian berada. Tetap ikutin explore Sobat Banyu di Agro Cilangkap, keseruan mancingnya, dan mudah-mudahan nanti bisa dapat hasil mancingnya ya, karena mancing itu kan beruntung-beruntungan ya. Gitu aja ya untuk semuanya Sobat Banyu, jaga alam, jaga lingkungan, jaga air. Terima kasih. Jadi untuk seluruh Sobat Banyu, terima kasih untuk support-supportnya, untuk komennya selama ini, karena kita juga berjalan bukan sendirian, tanpa dukungan kalian kita bukan apa-apa ya. Terima kasih. Ikutin untuk Sobat Banyu, jangan lupa subscribe di YouTube kita, di TikTok kita, subscribe dan like dan komennya. Sobat Banyu 0701 di YouTube kita, TikToknya Sobat Banyu 0701, Instagramnya. Serta Instagram kita juga teman-teman boleh ikutin Sobat Banyu Nusantara 0701.
Terima Sobat kasih. Banyu untuk semuanya, Sobat Banyu. Jaga alam, jaga lingkungan, jaga air. Terima kasih. Terima kasih.